Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Indri, Trading Advisor Astronaut Internasional. Pada malam hari ini saya mau sharing-sharing nih tentang support and resistance. Kita mulai ya. Oke. Nah, yang pertama akan saya sharingkan adalah tentang introduction-nya. Jadi, pergerakan harga disebabkan oleh ketidakseimbangan penawaran supply and demand. Ketika penawaran melebihi permintaan, maka harga akan turun. Dan ketika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik. Support dan resisten kemudian dapat dikembangkan sebagai strategi trading yang menguntungkan. Support dan resisten mewakili tahapan penting di mana kekuatan penawaran dan permintaan bertemu. Di pasar keuangan, harga didorong oleh penawaran yang berlebihan sehingga harga menjadi turun dan permintaan sehingga harga menjadi naik. Penawaran kalau kita sebut itu identik dengan bearish, bear atau penjualan gitu atau sell. Permintaan identik dengan bullish, bull dan buy atau beli. Saat permintaan meningkat, harga akan naik dan saat penawaran meningkat, harga akan turun. Ketika penawaran dan permintaan sama, itulah yang membuat harga bergerak menjadi sideways atau di tengah-tengah saja. Ketika bullish dan bearish itu saat sedang mencoba untuk mengontrolnya. Gitu. Kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada yang langsung ditanyain, boleh langsung tanya aja di kolom chatnya, nanti akan kita bahas ya. Kalau emang nggak bisa dijawab di belakang, akan langsung saya jawab, tapi sebisa mungkin nanti ada Q&A aja di belakang, gitu. Nah, kita masuk ke teorinya nih. Support adalah harga di mana permintaan dianggap cukup kuat untuk mencegah penurunan harga lebih lanjut. Jadi support di bawah ya, atau kita sebutnya sebagai lantai. Penurunan harga di bawah level support itu menunjukkan keinginan baru untuk sell gitu. Jadi dia udah menembus gitu. Walaupun dia udah sampai titik support, tetap harga masih bisa terus ke bawah. Nah, kalau misalnya harga menjebol si support itu kita ibaratnya udah boleh sell gitu ya, tapi tetap aja teman-teman harus lihat dari faktor-faktor lain juga. Dan atau kurangnya minat untuk buy lagi, udah nggak ada keinginan untuk para trader untuk buy gitu di saat harga tersebut. Nah, penembusan level support merupakan sebuah pemberitahuan baru bahwa penjual telah mengurangi ekspektasi mereka. Jadi ya udah si penjual itu akan menjual harganya lebih rendah lagi gitu dan bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah. Setelah support ditembus, level support lain harus ditetapkan di level yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya si support ini sudah ditembus, maka kita coba saja digambar ya. Jadi saat ada support di sini dan si supportnya itu ditembus, maka kita harus cari support barunya di bawahnya lagi misalnya. Itu bisa sebagai support baru, sebagai target harga apabila teman-teman sell gitu atau titik stop loss gitu ya. Kalau misalnya tadinya sudah buy gitu di antara sini. Kalau memang mau spekulatif buy misalnya. Lalu resisten adalah tingkat harga di mana penjualan dianggap cukup kuat untuk mencegah harga naik lebih lanjut. Jadi kita sebutnya adalah atap gitu ya, si resisten tersebut. Resisten tidak selalu bertahan dan jika level resisten ditembus, menandakan bahwa kenaikan harga telah menang atas si pertahanan. Nah, itu jadi di atas. Dia tetap bisa ketembus ya, tetap si resisten dan nanti sama seperti yang tadi, kita tetap harus menentukan level resisten baru sebagai target harga apabila buy atau stop loss apabila sell tadi spekulatif sell di atas sini. Nah, penembusan level harga di atas resisten menunjukkan kemauan baru untuk buy. Jadi teman-teman boleh spekulatif buy dengan melihat faktor-faktor lain dan sudah kurangnya minat untuk sell lagi. Setelah resisten ditembus, level pertahanan lain harus ditetapkan di level yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Jenis-jenis support resisten ini ada 3. Yang pertama, classic support and resistance. Jadi,
Support dan resisten ini menggunakan siklus high atau low dari harga berapapun. CSR atau Classic Support Resistance akan digunakan dalam chart pattern dan untuk menentukan breakout atau false break price action. Kita dapat menggunakan CSR Classic Support Resistance untuk menetapkan target harga, tapi tidak untuk harga yang all time high. Maksudnya all time high itu kayak gimana sih? Misalnya nih, kita chartnya kan ini resisten paling tinggi ada di sini ya saat ini. Jadi kalau resisten di atas, support di bawah nih. Kalau misalnya ujung-ujung bawah ini jadi support, lalu di atas di swing high itu jadi resisten, terus swing low jadi support, nanti swing high jadi resisten kayak gitu. Nah, misalnya nih all time high ini udah yang paling tertinggi misalnya. Nah, terus kita mau buy gitu, buy di sini baru mau buy di saat sini pertama kan target pertama pastinya ya kena di sini dulu ya. Terus resisten di sini. Nah, kita pengen tahu target harga kalau misalnya yang lebih tinggi dari si ini nih. Nah, kalau pakai CSR itu nggak bisa diketahui karena kita kan nggak ada referensi resisten yang sebelumnya gitu. Jadi misalnya kita mau pasang resisten di sini, misalnya target harga di sini atau di atas sini gitu, itu masih belum bisa terukur oleh CSR ini karena tidak ada referensi resisten yang sebelumnya. Jadi CSR tidak bisa untuk menetapkan target harga yang all time high gitu. Nah, dari sini, dari CSR ini kan sudah mudah ya, misalnya di bawah sini ya udah kita sebut adalah support karena dia di bawah, terus udah gitu kalau misalnya di sini juga bisa dianggap resisten kayak gitu. Ini support juga, ini resisten. Jadi tapi apa nih yang perlu diperhatikan dari CSR ini? CSR ini yang perlu diperhatikan adalah strong support dan strong resisten gitu. Jadi yang strong itu adalah dengan pemantulan harga yang tinggi gitu. Misalnya nih, di sini ada support di yang dekat-dekat ya, antara dari sini misalnya dari support sini ke sini, atau dari support sini ke sini gitu ya. Itu yang mana yang lebih, strong gitu, itu yang memantulkan harga lebih tinggi. Nah, itu yang dianggap strong atau lebih kuat resisten atau supportnya. Nah, yang kedua nih ada dynamic support and resistance. Karena harga bergerak dalam formasi diagonal atau miring, kami membutuhkan atau kita membutuhkan DSR yang secara konsisten mengikuti perkembangan harga. DSR akan membantu kita menemukan support resisten yang tepat selama tren lanjutan. Namun kalau lagi sideways, ini sangat tidak direkomendasikan untuk sebagai titik support dan resisten karena dia nantinya akan ada di tengah-tengah gitu. Tidak bisa menjadikan itu support atau resisten kayak gitu. Nah, si dynamic support resisten ini perlu bantuan gitu ditambah dengan indikator. Dalam hal ini indikatornya yang kita gunakan adalah EMA atau exponential moving average. Nah, EMA ini, sorry ini typo, maksudnya EMA, kita EMA-nya pakai yang 21 dan 34. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya nih, si harga lagi ada di atas EMA, itu kita mencari supportnya, gitu. Kalau misalnya si harga lagi di bawah EMA, maka kita akan mencari resistennya, gitu. Kalau ini adalah yang kita ambil dari strategi ini adalah pantulannya, gitu. Nah, ini titik support nih saat si harga menyentuh ke EMA-nya, gitu. Kedua EMA ini. Saat kembali ke sini, dia menyentuh support gitu. Di sininya resisten jika harganya di bawah EMA. Kalau misalnya nih lagi sideways kayak gini nih, nah, itu nggak bisa kita sebut sebagai support resisten saat si harga menyentuh EMA, karena ini ada di tengah-tengahnya. Makanya dynamic support resisten ini tidak bisa untuk saat sideways. Nah, gimana sih cara tradingnya? Saat si harga menyentuh, ini kan 21 dan 34 nih. Saat harga menyentuh dan udah kembali, nanti kita akan
belajar juga tentang base-base gimana nanti saat entry-nya yang tepat gitu. Saat dia menyentuh ke si EMA itu, kalau misalnya udah kelihatan sebagai impulsif gitu bisa entry untuk buys, kayak gitu. Kita lanjut aja kali ya nanti biar lebih jelas lagi ke belakangnya. Nah, yang ketiga nih, support resisten yang ketiga adalah harmonic support resisten. Harmonic support resisten sangat berguna untuk menentukan target harga lanjutan jauh sebelum fakta yang tadi seperti yang mencari harga all time high. Lalu menggabungkan CSR dan DSR ke dalam HSR juga dapat memberikan hasil yang luar biasa. Jadi kita masukin IMA, terus juga kita tahu support resisten klasiknya, ditambah si harmonik ini. Nah, harmonik ini kita butuh bantuan juga. Bantuannya adalah menggunakan Fibonacci. Kayak misalnya nih contohnya kita pengen cari, kita udah bisa, misalnya kita lagi entry sell nih di daerah sini. Nah, itu target harganya di mana? Karena kan di sebelumnya nih udah di bawah gitu. Misalnya harga belakang ini emang di atas terus ya. Ini kan emang udah di bawah. Kira-kira support yang mana yang kita akan jadikan sebagai target profit? Karena kan sebelumnya nggak ada referensi support sebelumnya. Nah, itu kita pakai yang namanya Fibonacci. Kita tarik aja Fibonacci-nya, lalu nanti keluar harga targetnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya tentang bagaimana cara menggunakan Fibonacci-nya, itu nanti berbeda lagi penjelasannya, karena itu akan menjadi satu materi sendiri. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya lagi juga bisa ke e-shop-nya Astronacci di www.astronacci.shop.com. Di sana ada paket Fibonacci. Itu langsung Master Gema yang jelasin. Bisa jadi lebih jelas dan lebih lengkap karena emang dia banyak banget materinya. Oke, dilanjut. Nah, sekarang nih, kita setelah tahu support resisten, kita harus tahu yang namanya karakter-karakter harga. Yang pertama adalah rejection. Jadi, rejection itu harga berbalik arah setelah mencapai support atau resisten. Tidak lebih dari 3 bar setelah siklus bawah atau atasnya terbuka. Support resisten bisa jadi dinamis dan harmonik. Rejection price action harus muncul di setiap support resisten untuk memastikan bahwa pattern bekerja. Maksudnya, kalau misalnya banyak rejection di support-support sebelumnya, itu bisa jadi menjadi support yang kuat gitu. Jadi target harga yang kuat karena sebelumnya tuh banyak rejection. Nah, rejection ini telltale yang ekor-ekor yang panjang ini tuh menjadi rejection gitu. Jadi rejection ini misalnya nih dekat ada support sebelumnya kan, si rejection yang pertama ini kan berarti support sebelumnya yang pas di sini nih di harga yang kita jangan dilihat dulu false break sama false break-nya ya. Ini maksudnya support ya, support terdekat. Nah, itu kalau misalnya dia hampir menyentuh support tapi nggak jadi, itu rejection gitu. Nah, ini rejection yang kedua ini, support sebelumnya kan berarti yang ini nih, si rejection yang pertama. Nah, itu dia udah hampir menembus tapi nggak jadi. Itu namanya rejection gitu. Oke, kita lanjut ke tipe harga yang kedua. Tipe harga yang kedua adalah impulsif. Harga menembus support resisten dan bergerak sangat kuat searah tren. Situasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tren bergerak dalam fase partisipasi yang besar. 3 syarat harga impulsif itu yang pertama, harga harus tutup di bawah support atau di atas resisten setelah penetrasi, seperti ini misalnya, contohnya. Jadi kan support resisten sebelumnya adalah yang ini. Nah, dia menembus si resisten dan harganya ditutup di atas si resisten tersebut. Nah, itu itu adalah impulsif dan dipastikan candle-candle selanjutnya tuh lari ke atas gitu. Harga terus bergerak ke arah breakout minimal dalam 3 bar. 1, 2, 3. Semakin lama bar harga, hasil impulsif yang lebih baik. Nah, apabila doji seharusnya tidak muncul dan kita harus pastikan doji harusnya nggak muncul selama fase ini. Jadi dia benar-benar candle yang ada badannya gitu, nggak doji.
dia larinya kenceng. Nah, ini adalah impulsif gitu. Lanjut ke tipe harga yang tipe karakter harga yang ketiga, itu adalah false break. Nah, jadi false break itu harga gagal menembus resisten atau support setelah terjadi penetrasi. Harga memasuki area lalu dia memasuki area konsolidasi. Juga harga harus berbalik kurang dari 4 bar setelah penetrasi. False break price action menunjukkan probabilitas yang tinggi bahwa harga akan mengalami reversal. Nah, false break itu nih kayak yang ini contohnya. Dia kan support resisten yang si support terdekat yang ini. Nah, dia itu udah menembus tapi dia balik lagi gitu. Dia membuat ekor-ekor juga dan pastikan yang keempatnya itu naik gitu, langsung naik dia. Dia balik arah reversal. Jadi kalau misalnya bedanya rejection sama false break itu apa sih? Kalau rejection nih misalnya kita analogikan ada jalan buntu. Rejection sebelum ketemu dinding si jalan buntu dia udah balik arah. Nah, kalau si false break dia sempet nabrak dulu, nembus, balik lagi. Gitu. Kita analogikan seperti itu biar lebih gampang. Lalu nih struktur harga. Ini yang nantinya tempat-tempat entry gitu, harga-harga entry-nya di mana sih gitu. Yang pertama ada drop base rally. DBR adalah struktur bullish reversal. Saat harga menembus area konsolidasi pendek, kita bisa mengambil posisi buy. Entry kedua harus diambil saat harga turun kembali di area base atau demand yang menunjukkan rejection. Seperti ini. Jadi dia drop dulu terus membentuk base. Jadi kalau base ini dia kalau misalnya base-nya di time frame yang besar gitu, dia bisa dibilang sideways di time frame kecil tersebut. Kalau misalnya time frame-nya kita pindahin ke yang kecil itu bisa dianggap sideways. Nah, itu base itu biasanya tempat peristirahatan lah. Jadi misalnya kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya ada base, itu biasanya akan membuat base lagi. Seperti ini misalnya contoh. Ntar contohnya langsung ke MetaTrader 4 aja biar enak. Nah, itu nanti akan kita lihat base kayak gimana. Lalu yang kedua, rally base drop. Jadi rally base drop itu adalah struktur bearish reversal. Ketika harga menembus area konsolidasi pendek, kita bisa mengambil posisi sell. Entry kedua harus diambil saat harga naik kembali ke area base atau supply yang menunjukkan rejection. Seperti ini gambarnya. Jadi dia naik terus membentuk base. Ini juga sebuah base kalau misalnya teman-teman ngelihat harus ada candle-candlenya, ini dia doji kan, tapi dia kan tetap di area sini, ini adalah base gitu. Lalu dia turun lagi ke bawah. Nah, struktur harga yang ketiga, dia drop base drop. Setelah turun membentuk base terus dia turun lagi. Drop base drop adalah struktur bearish continuation. Pergerakan harga dalam bear rally berhenti sejenak dan berkonsolidasi dalam pola persegi panjang kecil. Itu yang tadi saya bilang, dia tempat peristirahatan. Kalau misalnya turun terus kita lihat nih di harga-harga sebelumnya sempat ada base gitu. Nah, kemungkinan besar nanti akan ada base juga di saat penurunan tersebut. Di saat itu ya udah kita kan suka deg-degan gitu kan ya, misalnya ini jadi turun lagi nggak sih gitu, atau teman-teman udah dalam kondisi sell kan, dia dibawa dulu naik, ntar turun, tunggu lama. Nah, itu biasanya yang paling bikin kita emosi itu di sini gitu. Jadi kalau emang kita lagi ada dalam posisi, itu bisa lihat di sebelum-sebelumnya. Kalau memang itu base ya udah kita tungguin aja gitu. Kalau emang udah dalam posisi, kita perlu sabar gitu. Tergantung dari berapa lama si sideways itu berjalan. Dalam situasi ini nilai supply dan demand itu sama. Kita menunggu terobosan untuk mengambil posisi jual. Nah ya, jadi kalau misalnya kita belum entry posisi, kita tunggu dulu hampir habis gitu sampai ini ada pergerakan impulsif gitu untuk turun, untuk menembus si support yang terjadi di area base ini.
Lalu yang keempat ada rally based rally. Nah, rally based rally adalah struktur bullish continuation. Harga bergerak dalam bull rally berhenti sejenak dan berkonsolidasi dalam pola persegi panjang kecil. Dalam situasi ini, nilai supply and demand sama. Kita menunggu terobosan untuk mengambil posisi buy. Ya, seperti yang tadi di atas, drop base drop, yang ini sama, ya kita tunggu aja kalau emang lagi ada dalam fase base ini. Nanti saat si base ini ketembus gitu, baru kita siap-siap untuk buy. Atau kalau misalnya kita udah dalam posisi buy, kita bisa, menunggu sejenak. Sabar gitu untuk tidak takut atau melakukan stop loss, cepet-cepet misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke MetaTrader 4-nya aja kali. Oke, ini ya, kita sudah ke sini. Nah, teman-teman kalau misalnya nih, layarnya saat open MetaTrader suka tulisan waiting for update, itu bukan karena internetnya yang belum loading atau MetaTrader-nya belum nyambung, tapi karena teman-teman belum, memilih chart mana yang mau dilihat gitu. Jadi tinggal kita tarik aja dari si market watch ini. Dari XAUUSD misalnya kita tarik aja, nanti dia akan langsung loading seperti ini. Nah, kita cari H4 aja kali ya yang lebih. Nanti kita kalau lihat kalau kurang kita bisa turunin. Misalnya seperti ini. Ini kan drop base drop nih. Nah, sebelumnya sempat terjadi base juga di area sini. Gitu. Jadi, dia udah base ini kita bisa cek gitu misalnya kita udah di area sini, kita cek ke belakang aja, oh pernah ada base, ya udah kita sabar gitu. Nah, di area base itu kita bisa persiapan juga kalau emang belum entry, di saat tersebut kita persiapan untuk entry. Nanti teman-teman juga bisa cek ke MetaTrader 4, pastikan, setelah mengikuti edukasi ini langsung praktek biar nggak lupa. Terus kalau, dapetin sesuatu bisa langsung chatting saya aja, biar nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Semoga sih nanti bisa ada lanjutannya lagi, nanti akan di-sharing juga ke teman-teman. Temuin ya tadi yang struktur harga. Itu PR dari saya, ada 4 struktur harga, teman-teman nanti cari ya. Nanti kita bareng-bareng, belajar lagi, sharing-sharing bentuknya nanti, gitu. Paling, untuk saat ini itu aja, yang mau saya sharing-kan. Nanti kalau perlu apa-apa boleh langsung PM aja ke WhatsApp saya di 0812 1942 7404. Bisa WhatsApp, biasanya lebih enak di WhatsApp ya, lebih fast respon di WhatsApp, atau kalau teman-teman udah join di Discord community-nya MRG Premier, langsung aja PM di sana. Nanti bisa kita sharing-sharingkan lagi. Oke deh, paling itu aja dulu. Kalau memang masih belum ada pertanyaan untuk saat ini, kalau emang nanti baru ketemu nih saat praktek-praktek mau nanya, silahkan aja. Bisa PM saya di WhatsApp ataupun di Discord, bebas. Oke, paling sampai itu dulu hari ini. Terima kasih sudah hadir di webinar saya. Semoga kita bisa jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah.